Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Mukti dari Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Miftahul Huda Subang, semester 3, nomor induk mahasiswa 2425020227. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hukum kewarisan Islam yang dimana menjadikan salah satu syarat ulangan tengah semester mata kuliah hukum kewarisan Islam dosen pengampu Bapak Didin Hayanuddin MH. Pada pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian hukum waris? Baik, hukum waris itu hukum waris Islam atau ilmu al-faraid adalah ilmu yang dimana yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggalkan kepada ahli warisnya. Dasarnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Yang dimana tujuan waris Islam ini adalah menjaga keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dan dalam keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Mungkin di hukum kewarisan Islam ini ada beberapa prinsip kewarisan Islam yang dimana itu yang pertama ada warisan itu adalah ketetapan hukum yang dimana ahli waris itu tidak boleh dihalangi menerima haknya. Yang kedua itu ada diberikan kepada kerabat dekat yang dimana baik karena nasab kerabat dekat karena nasab maupun pernikahan. Yang ketiga, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan bukan karena diskriminasi, tetapi karena laki-laki itu menanggung nafkah keluarga. Emang itu udah hakikatnya bahwasanya laki-laki dan perempuan itu perbandingan antara 1:2 ya setelah pembagian waris tuh. Yang keempat yaitu anak kecil maupun besar tetap mendapat hak waris karena itu suatu haknya gitu, mendapatkan hak waris dari peninggalan orang tuanya. Yang kelima, bagian waris sudah ditentukan seperti 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 dan seterusnya sesuai nas Al-Quran. Jadi ketika pembagian waris itu tidak hanya langsung pembagian, tapi ada beberapa bagian yang sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran. Mungkin itu. Dan ada juga dalam kewarisan Islam itu ada sebab dan syarat waris. Jadi ada sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya nih. Yang pertama itu seseorang bisa menjadi ahli waris kan. Seseorang bisa menjadi ahli waris karena ada 3 sebab. Yang pertama, nasab atau keturunannya. Yang dimana kita seperti orang tua, anak, cucu, saudara, kakek, nenek. Yang kedua itu karena pernikahan, yaitu suami istri yang sah. Yang ketiga, memerdekakan budak yang bersifat historis. Itu bersifat historis ya. Kan tadi kan ada sebab-sebabnya. Nah, adapun syarat-syaratnya. Syarat terjadinya waris itu adalah ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dan adanya sebab yang sah untuk mewaris. Jadi syarat terjadinya waris adalah ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Nah, dan adanya sebab yang sah untuk mewaris. Itu syarat sahnya. Terus adapun beberapa penghalang waris ya yang dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam. Yang pertama itu karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Jadi si pewarisnya itu beda agama dengan si ahli waris. Yang kedua, membunuh pewaris secara sengaja. Jadi karena dia ingin memiliki hartanya, jadi si yang mau memiliki warisannya itu membunuh dengan sengaja ke si pewarisnya. Itu. Yang ketiga, status budak meski saat ini telah relevan lagi. Nah,
Adapun ya penyebab konflik warisan. Jadi di dalam warisan tuh banyak perdebatan atau konflik antara keluarga ini dan keluarga itu, saudara ini dan saudara itu gitu. Konflik warisan itu sering terjadi karena beberapa faktor. Kurangnya pemahaman itu terutama ya, kekurangan pemahaman tentang hukum waris. Yang kedua, tidak adanya wasiat atau dokumen pembagian harta. Terus sikap serakah dan ketidakadilan antar anggota keluarganya. Ini penyebab bahwasanya akan ada konflik karena ini penyebabnya. Terus campur tangan pihak luar yang memperkokoh keadaan. Selanjutnya kurangnya komunikasi dan musyawarah yang baik antar keluarga. Nah, ketika ada penyebabnya konflik, pasti ada penyelesaiannya dong. Di sini di hukum waris ini menjelaskan bahwasanya penyelesaian konflik menurut Islam itu, dalam Islam konflik warisan dianjurkan sebagai diselesaikan secara yang pertama biasanya melakukan musyawarah antara keluarga dengan hati yang tenang, yang ikhlas. Yang kedua itu melibatkan ulama atau ahli faraid jika ada kesulitan dalam pembagian. Contohnya gini, ketika ada keluarga yang sedang menyelesaikan waris itu, terus ada percecokan antara saudara ini dan saudara itu, sehingga udah kita mencari solusinya aja bagaimana. Mending kita manggil ahli waris, manggil ulama atau melibatkan ulama atau ahli faraidnya, biar kita tuh harus gimana sih gini, itulah ya. Mungkin itu. Terus selanjutnya mematuhi ketentuan syariat. Seperti bagian anak laki-laki itu 2 kali dibanding anak perempuan setelah memperhitungkan hutang dan wasiat. Nah, terus adapun kan tadi penyelesaian secara umum ya. Adapun penyelesaian konflik hukum kewarisan ini menurut hukum Indonesia atau hukum positif. Yang dimana di Indonesia ini ada 3 sistem hukum waris. Yang pertama itu kan hukum Islam. Hukum Islam diatur dalam komplikasi hukum Islam bagi umat Islam. Jadi ada pembagian waris itu dalam komplikasi hukum Islam, di situ ada peraturannya. Yang kedua itu ada hukum adat. Jadi adat itu, jadi adat masyarakatnya itu ada gitu. Bagi masyarakat adat yang tertentu. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata ini bagi non-muslim. Jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan agama untuk muslim atau pengadilan negeri untuk non-muslim. Jadi gitu. Ketika tidak selesai konfliknya, maka bawa aja ke pengadilan agama bagi muslim, bawa ke pengadilan negeri bagi non-muslim. Saya mengambil contoh studi kasus karena disuruh oleh Pak Didinya ngambil studi kasus ya. Yang pertama yaitu contoh kasusnya. Jadi ada seorang ayah yang meninggalkan istrinya. Dia mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Keluarga membagi harta secara rata. Secara rata semuanya sama dibagi rata. Padahal kan menurut Islam anak laki-laki itu seharusnya mendapatkan 2 kali lipat lah dibandingkan perempuan. Tetapi karena mungkin si ayahnya ini mewariskannya harus sama rata, jadi ada akibatnya itu muncul perselisihan yang merusak hubungan keluarga. Jika keluarga itu memahami ilmu faraid sejak awal, maka kan konflik ini tidak akan terjadi. Mungkin ya di antara keluarga itu tidak ada yang paham akan konflik ini pembagian waris, kan seharusnya laki-laki itu 1:2 sama perempuan tuh. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang studi kasus yang sudah saya jelaskan dalam makalah. Jadi ada seorang ayah yang meninggal dunia
Beliau meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Dengan harta 800 juta rupiah. Menurut hukum faraid, istri itu memperoleh 1/8 bagian. Jadi 1 kali 800 juta dibagi 8 itu jadi hasilnya 100 juta rupiah. Jadi si istri itu mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, kan tadi mendapatkan hartanya itu ada 800 juta. Ketika si istri mendapatkan 100 juta rupiah, maka sisanya itu ada 700 juta rupiah. Beliau mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi rasionya itu 2 tambah 2 tambah 1. Jadi ada 5 bagian. Kita hitung 1 bagiannya berapa. 700 juta yang tadi, yang sisanya itu, jadi dibagi 5. Hasilnya itu 700 juta dibagi 5 hasilnya 140 juta. Jadi untuk 1 anak itu mendapatkan 104 untuk 1 pembagian itu mendapatkan 140 juta. Dikarenakan mempunyai 2 anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian ya dibanding 1. Jadi 140 juta dikali 2, 280. Jadi ini untuk 1 anak laki-laki. Nah, kan mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi 1 anak laki-lakinya itu mendapatkan 280 juta, sedangkan perempuan itu mendapatkan 140 juta. Kita hasilkan semuanya ya, bener enggak 800 juta. 100 juta itu kan dapat dari istrinya mendapatkan 100 juta. Kita tambahkan dengan hasil si anak laki-laki yang pertama itu mendapatkan 280 juta. Tambahkan lagi dengan anak laki-laki 200, yang kedua mendapatkan 200 juta. Yang terakhir itu mempunyai anak perempuan 1. Kalau anak perempuan itu 1/2 dengan laki-laki kan. Jadi mendapatkan 140 juta. Kita hasilkan semuanya itu totalnya 800 juta rupiah. Jadi harta yang diwariskan itu kan 800 juta rupiah. Untuk istrinya mendapatkan 100 juta rupiah. Untuk setiap anak laki-lakinya itu mendapatkan 280 juta rupiah dan anak perempuannya mendapatkan 140 juta rupiah. Mungkin itu saja video perhitungan warisan ini. Nah, dampak konflik warisannya itu, dampak konfliknya itu retaknya hubungan keluarga ini, retak. Dan hilangnya rasa. Dampak dari studi kasus yang tadi, dampak konflik waris itu kan sangat luas ya. Yang pertama bisa jadi retaknya hubungan keluarga antara si saudara-saudaranya itu, karena mungkin ada salah satu dari anaknya itu yang kebagian warisnya itu tidak setuju, karena laki-laki itu mendapatkan hak warisnya itu 1/2 dengan perempuan. Terus yang kedua itu hilangnya rasa kepercayaan antar saudara. Yang awalnya sesama saudara sedarah gitu, yang awalnya percaya jadi nggak percaya, karena ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin ada sebagian orang itu sudah tidak percaya lagi. Kan sebagian orang ya, nggak semua orang. Terus kerugian ekonomi karena biaya pengadilan. Ketika si konflik itu tidak berujung selesai, maka kan solusinya dibawa ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri. Dan juga ketika si
mewariskan si hartanya itu, jadi si harta itu ketika ada konflik nih ya, atau si ini berat sebelah hartanya atau gimana, itu si hartanya itu menjadi tidak berkah karena diperoleh dengan perselisihan. Jadi gitu. Terus ada juga solusi preventifnya, yaitu ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama mempelajari hukum waris Islam sejak dini. Yang dimaksud dengan sejak dini itu bukan dari kecil atau dari bayi ya, cuman sejak dini itu ya paling anak-anak lah gitu, atau remaja. Terus yang kedua itu melakukan musyawarah keluarga sebelum pembagian harta. Jadi ketika waris itu mewariskan hartanya kepada keluarganya, jadi dikumpulin dulu semua keluarganya, saudara-saudaranya, ini mau bagaimana, hartanya mau dibagi sesuai syariat agama atau secara kekeluargaan aja, jadi dibagi rata gitu. Terus yang ketiga itu membuat wasiat tertulis dan sah. Jadi ketika si ayahnya ini meninggal, tidak menulis wasiat atau tidak menitipkan wasiat, akan berujung konflik juga. Jadi harus membuat wasiat yang tertulis dan sah. Terus konsultasi dengan ulama atau pengadilan agama. Konsultasi bagaimana ini cara menyelesaikannya. Konsultasi aja. Oh kalau misalnya ini gitu. Terus menanamkan nilai moral dan keikhlasan dalam keluarga. Jadi kita tuh sesama saudara tidak boleh saling perselisihan karena kita kan saudara. Jadi harus saling merangkul. Bagaimana caranya ini tuh si harta ini tuh dibagi kepada saudara-saudaranya tanpa perselisihan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau menyampaikan. Terima kasih yang telah menonton video saya. Mungkin ada beberapa ilmu yang dapat diambil dari video saya. Terima kasih kepada Bapak Didin Hainuddin selaku dosen mata kuliah kewarisan hukum Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.